AHY yang akhirnya buka suara terkait pelaporan Roky Gerung karena diduga menghina Presiden Jokowi. AHY membela Roky Gerung dengan alasan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Nah, misalkan Roky Gerung kemudian mengatakan ini menghina SBY. Pertanyaannya sekarang, AHY mau belain atau justru malah mau ngamuk-ngamuk? Kan itu pertanyaannya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari AHY yang akhirnya buka suara terkait pelaporan Roky Gerung karena diduga menghina Presiden Jokowi. AHY membela Roky Gerung dengan alasan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Nah, misalkan Roky Gerung kemudian mengatakan ini menghina SBY. Pertanyaannya sekarang, AHY mau belain atau justru malah mau ngamuk-ngamuk? Kan itu pertanyaannya. Karena apa? Karena menurut AHY, untuk sebagai warga negara, ini harus memiliki ruang untuk berekspresi, tidak boleh ada yang menakut-nakuti. Itu katanya AHY. Bacot. Nah, inilah kemudian kalau misalkan kita menarik lagi ke belakang, kira-kira 10 atau 15 tahun yang lalu, ketika Presiden SBY menjabat, sudah berapa banyak warganya yang dilaporkan sendiri karena dianggap menghina, kemudian kritikannya dianggap melukai hati, dianggap menghina Presiden SBY. Dia ini satu-satunya presiden yang dengan repot-repot datang ke kantor polisi melaporkan warganya sendiri. Itu yang terjadi. Kalau kita lihat rekam jejaknya, sudah saya tampilkan beberapa pelaporan, bahkan lebih dari 5 kalau menurut saya. Lebih dari 5 dia datang sendiri ke kantor polisi melaporkan warganya, kemudian beberapa sudah ada yang dipenjara, kemudian juga banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita di luar nalar kita. Kok sampai meluangkan waktunya itu seorang presiden yang sibuk. Kalau kita melihat Presiden Jokowi sekarang, presiden yang sangat sibuk, mondar-mandir dari Sabang sampai Merauke untuk melihat rakyatnya, menengok rakyatnya, memikirkan bagaimana Indonesia maju ini ke depannya. Nah, dia ini bisa dengan leluasanya, dengan luang waktunya untuk datang ke kantor polisi melaporkan warganya sendiri. Ini kan jadi pertanyaan lah, terus dulu nggak kerja apa? Nah, sekarang bayangkan, kalau misalkan kejadian ini kemudian terjadi ketika SBY menjabat dulu. Ketika Roky Gerung menghina SBY, apa yang terjadi sekarang? Apakah AHY ini akan melaporkan Roky Gerung sembari ngamuk-ngamuk atau justru malah membela? Kalau saya meyakini, nggak mungkin dia akan membela Roky Gerung seperti sekarang. Sudah pasti dia akan melaporkan ke polisi sambil ngamuk-ngamuk tentunya. Jangankan untuk mengatakan seorang presiden ini bajingan yang tolol. Nggak usah sejauh itulah. Hal yang remeh-temeh pun misalkan, ini juga pasti akan dilaporkan. Misalkan, ketika Roky Gerung kemudian mengatakan, misalkan ini, SBY itu mirip dengan Nobisuke, bapaknya Nobita. Tapi kenapa kok AHY nggak mirip Nobita? Ini misalkan mengatakan seperti itu. Lalu apakah AHY kemudian akan membela Roky Gerung dengan dalih kebebasan berpendapat dan nggak boleh dihalang-halangi? Apakah kemudian juga justru dia tidak melaporkan Roky Gerung ke polisi sambil ngamuk-ngamuk? Karena omongan seperti ini, kalau menurut saya, pasti akan sangat menghina Presiden SBY pada waktu itu. Kalau dimirip-miripkan dengan Nobisuke. Karena Nobisuke, ayahnya Nobita ini adalah orang yang hobinya mabuk-mabukan, minum sake sepulang kerja. Sementara Presiden SBY adalah hobinya bikin album lagu. Kemudian melukis sambil mengatakan, saya prihatin. Kan itu jelas berbeda. Meskipun dari segi fisik, dari
penampakan ini memang hampir mirip. Dari sisiran rambut, kemudian dari bentuk tubuh, iya. Tapi kalau dimirip-miripkan, saya yakin AHY nggak akan bisa terima itu dan nggak akan bilang bahwa ini adalah kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat yang nggak boleh dihalang-halangi. Tapi saya meyakini bahwa AHY ini juga pasti paham mana batasan tentang penghinaan, mana batasan tentang kritikan, mana batasan tentang fitnah, hoax, dan lain sebagainya, dia pasti paham. Dan dia nggak akan mungkin mau membela Rocky Gerung kalau dia mengatakan itu kepada bapaknya. Kalau dia membela, ya itu sama aja dengan nabok mukanya bapaknya sendiri, nggak takut kualat tuh Gus. Nah, sekarang kalau berbicara masalah penghinaan yang dilakukan oleh Rocky Gerung, ini kan selalu yang disoroti oleh beberapa oposisi ini adalah kebebasan berpendapat. Kemudian bahwa kebebasan berekspresi ini era demokrasi, orang yang bebas untuk mengkritik, menyampaikan pendapatnya, oke, it's okay, kalau itu memang benar. Tapi apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, ini bukan hanya sebatas kebebasan berpendapat, bukan hanya sebatas mengkritik. Ini adalah sebuah penghinaan yang ditujukan kepada kepala negara. Dan sayangnya ini, pasal tentang penghinaan kepala negara ini sudah direvisi. Ini masuk ke delik aduan, harus orangnya sendiri yang melaporkan. Kalau misalkan tidak, yang nggak bisa dijerat seperti yang dilakukan oleh Rocky Gerung sekarang. Ini harus Presiden Jokowi sendiri yang melaporkan. Sementara Presiden Jokowi nggak akan mau repot-repot melaporkan warganya ke kantor polisi seperti SBY dulu. Dia lebih memilih kerja. Dan hasilnya nyata. Semua dikerjakan oleh Presiden Jokowi demi untuk Indonesia ke depan, demi untuk masyarakat kita. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Ketika kemudian Rocky Gerung menghina Presiden Jokowi lebih memilih untuk tidak melaporkan. Sementara oposisi beranggapan bahwa yang melaporkan Rocky Gerung dari organ relawan, kemudian dari PDIP sendiri, lalu kemudian dari beberapa elemen masyarakat mengatakan bahwa ini adalah memberangus demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, itu yang kemudian dikatakan pada mereka. Padahal faktanya sekarang 13 laporan kepada Rocky Gerung ini bukan hanya sebatas penghinaan atau menghina presiden, bukan. Lebih dari itu, banyak sekali pasal-pasal yang disangkakan. Penyebaran berita hoax terkait masalah penjualan negara, menjual negara, menawarkan IKN kepada Cina dan lain sebagainya. Lalu pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE itu juga dilaporkan, Rocky Gerung dilaporkan dengan pasal itu. Jadi bukan masalah pasal penghinaan. Kalau misalkan mau menjerat Rocky dengan pasal penghinaan kepada presiden memang agak susah dan kayaknya nggak mungkin karena yang bersangkutan Presiden Jokowi ini harus melaporkan sendiri. Sementara presiden nggak mau itu. Tapi organ relawan kemudian masyarakat yang mencintai Presiden Jokowi ini ingin melaporkan Rocky Gerung supaya ada efek jera. Meskipun bukan melalui undang-undang tentang penghinaan presiden dengan pasal penghinaan presiden dengan pasal-pasal yang lain. Nah, itulah kemudian yang membedakan antara AHY sebagai anak presiden SBY dulu dan Gibran yang sekarang menjadi anak presiden Jokowi. Ketika bapaknya dihina, kemudian Gibran dengan santai mengatakan itu adalah hal biasa. Kemudian ketika Rocky Gerung mengelak dengan bahwa dia ini adalah teman Gibran, kemudian dibalas dengan so sweet, dengan seperti itu, ini adalah membedakan pendidikan yang diberikan oleh seorang bapak kepada anaknya, kemudian mudah sekali untuk memaafkan orang yang menghina keluarganya. Ini sangat berbeda. Sekali lagi, saya nggak bisa membayangkan apa jadinya kalau misalkan yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini dilakukan kepada SBY dulu ketika masih menjabat sebagai presiden. Apakah AHY akan tetap membela atau dia akan ngamuk-ngamuk dan mencak-mencak di media sosial? Jadi, buat AHY sebelum berstatement kemudian membela Rocky Gerung secara membabi buta, secara serampangan seperti ini, ada baiknya kamu konsultasi dulu dengan bokap. Tanya, Pak ini gimana? Dia menghina, bagaimana? Dan lain sebagainya. Jangan seperti sekarang yang kamu lakukan membela Rocky Gerung, tapi sebetulnya nabok muka bokap lu sendiri. Dengan apa yang sudah dilakukan oleh bokap lu pada waktu menjabat dulu. Banyak sekali rekam jejaknya. Dan kalau itu terjadi sekarang, kemudian Anda membela Rocky Gerung ketika menghina presiden, apa yang terjadi? Kita nggak bisa bayangkan. Kemungkinan terburuk adalah kamu akan dicoret dari kakak.
Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.